Baik, saya ulang sedikit. Jadi ini adalah perkuliahan mekanika ya. Ini tujuannya untuk memecahkan masalah dalam mekanika, khususnya pada statika benda tegar. Materinya saya bagi dua tadi. Ada materi untuk UTS dan ada materi untuk UAS. Materi untuk UTS ya ada 5 ya, ada pendahuluan mekanika, vektor gaya, statika partikel, momen, dan statika benda tegar. Kemudian untuk UAS adalah ini, analisis struktur sederhana, aplikasi statika benda tegar, aplikasi statika dengan software, nanti ada software untuk mempermudah perhitungan, kemudian gesekan. Capaian pembelajaran khusus ini yang diharapkan untuk dimiliki mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah ini, yaitu mampu menyebutkan konsep dasar mekanika, itu sudah pasti, sudah jelas. Kemudian menyebutkan satuan ukur yang tepat, karena satuan ukur itu nanti kita ada dua sistem, satuan internasional atau SI dan satuan imperial yang digunakan di Amerika. Misalnya feet, yard, inci, nah itu digunakan oleh Amerika dan masih dipakai sampai sekarang. Kemudian kita bisa mengkonversi pengukuran dari sistem satuan yang berbeda. Lalu membedakan besar skala dan vektor, kemudian menjumlahkan vektor gaya, dan seterusnya. Sampai nanti mengenai gaya gesek ya, terutama pada sistem balok miring dan sistem rem blok. Mata kuliah prasyaratnya fisika, ini mungkin udah diambil lah pada semester lalu, fisika sudah diambil. Kemudian, nah jadi strategi perkuliahannya full daring ya, karena mekanika ini adalah mata kuliah teori saja yang tidak perlu praktikum di kampus gitu. Jadi karena masih pandemi ya, dan dibatasi jumlah orang yang di kampus ya, orang ya bukan cuma mahasiswa, dosen juga dan pegawai itu digilir ke kampus ya, ke kampus. Misalnya pegawai staff ya, selain dosen kan ada pegawai staff itu digilir. Misalnya TU kita itu digilir satu atau 2 hari di kampus gitu. Kalau dosen itu kalau ada praktikum saja atau ada rapat saja gitu. Kalau untuk mahasiswa sekarang agak longgar ya. Nanti saya ceritakan mengenai strategi praktikum nanti. Oke, kemudian oh iya sebelum sana strategi perkuliahan kita ada 2 dengan menggunakan Zoom seperti sekarang. Ini saya ada pilihan Microsoft Teams, tapi kayak sepertinya berat di bandwidth dan kuota, jadi saya lebih pilih Zoom karena lebih irit ya kuotanya, dan tidak butuh koneksi yang terlalu kencang. Kemudian ada learning, jadi ada 2 tipe ya, ada 2 strategi bisa melalui learning, bisa melalui Zoom. Nah, yang saya tawarkan kemarin ke kelas B, by default gitu ya, standarnya ada selalu materi di learning ya. Itu saya sudah lakukan di kelas kapal kemarin, strateginya itu dipusatkan di pembelajaran asinkron dengan learning. Nah, bisa sekali ada perkuliahan dengan Zoom gitu. Tapi kemarin di kelas B itu diminta kelasnya meminta untuk lebih sering Zoom gitu, mungkin supaya ada penjelasan yang lebih jelas gitu ya. Kalau kadang-kadang ditinggal sendiri belajar mandiri dengan learning kurang ini ya, kurang interaktif, nggak bisa tanya jawab kan gitu. Nah, nanti saya persilakan pada kelas A kalau ingin Zoom rutin atau mungkin lebih sedikit Zoom-nya, karena saya mengerti kalau kelas malam itu ada yang kerja shift ya, kadang ada yang kerja shift, ada yang kerjanya pulangnya larut gitu, dan tidak bisa standby sesuai seperti jam perkuliahan. Nah, itu saya berikan alternatif menggunakan learning. Di kapal kemarin berhasil karena lebih senang yang ini, lebih senang metodenya asinkron karena bisa diakses dalam waktu yang panjang. Tapi melihat hasil belajarnya sih kurang memuaskan sih kalau menurut saya. Jadi nanti juga saya sarankan kita juga ada Zoom beberapa kali. Kemudian nanti ada tugas ya. Nah, tugas itu selalu ada setiap akhir pertemuan. Jadi setiap minggu nanti ada tugas. Tugas itu sebenarnya nggak banyak ya.
Cuman ada soal maksimal 2 kalau esai. Kalau pertemuan pertama nanti ada berapa ya? Saya lupa. Tapi cuma pilihan ganda. Tugas ini tujuannya untuk mengevaluasi apakah saudara sudah memahami materi yang sudah diberikan. Dan juga tujuannya agar lebih belajar ya. Soalnya kalau nggak ada evaluasi pasti nanti lupa gitu. Dari buka lupa gitu. Nggak ada tujuan untuk belajarnya. Nah, kemudian nanti ada kuis. Kuis itu akan dilaksanakan 2 kali 1 semester. Jadi 1 sebelum UTS dan 1 sebelum UAS. Saya akan mengabarkan pada minggu sebelumnya kalau minggu depannya ada kuis. Nah, kuis itu saya belum tentukan nanti metode seperti apa. Biasanya soal ini ya, soal jawaban singkat. Ya, soal jawaban singkat yang memakai waktu seperti itu. Tugas dan evaluasi, tugas tadi sudah jelaskan dari tugasnya berupa soal esai. Nanti silakan saudara kerjakan, lakukan analisis mengenai kasus-kasusnya. Kemudian ada UTS dan UAS. UTS dan UAS ini mencakup materi kunci ya. Jadi semuanya materi-materi yang penting itu saya masukkan ke dalam ujian. Soalnya nggak akan jauh beda dengan UAS, dengan tugas ya, mirip-mirip. Tingkat kesulitannya mungkin agak berbeda sedikit karena ujian ya. Terus jumlahnya juga lebih banyak. Kalau tugas itu kan 2 ya setiap minggu, tapi kalau UTS UAS biasanya saya berikan 5-6 soal aja. Komponen penilaian standar aja saya gunakan sesuai dengan aturan Poli Batam. Ini ada komponen kehadiran atau soft skill atau attitude, ya saya ambil kehadiran aja boleh, karena kita ini ya tetap mukanya melalui virtual, jadi yang bisa saya nilai hanya kehadiran saja 10%. Jadi kalau hadir terus akan otomatis dapat 10%. Kuisnya 15%, karena ada dua kuis, berarti masing-masing nilainya 7,5%. Tugas ada 25%, karena kita ada 14 pertemuan. Nah, kalau seandainya 14 pertemuan ada tugas terus, berarti silakan dibagi. 25 bagi 14, berarti setiap satu tugas nilainya berapa persen? Kemudian UTS dan UAS bobotnya sama 25%, karena materinya beda ya. Kalau materinya sama, kalau materi UTS diulang lagi di UAS, itu biasanya nilai UAS-nya lebih besar. Nah, ini karena materinya beda, jadi dipisah nilainya sama, 25%, 25% gitu. Nah, mengenai kehadiran, yang saya ambil ya, kalau kehadiran itu sebenarnya saya ambil di learning. Jadi kalau saudara sudah mengerjakan ini tugas-tugas learning sampai akhir, sampai di ujung, nah itu baru dianggap hadir gitu. Karena kalau coba buka aja ya nggak tercapai apa yang diharapkan gitu ya, kalau cuma dibuka aja. Sama seperti kalau saya ngasih link absen di learning gitu, kan kalau ngasih link absen di learning bisa aja jam 7 isi absen, udah habis itu tutup gitu, nggak dibuka materinya, kan bisa aja kan. Nah, tapi kalau udah selesaikan tugas-tugasnya, itu baru dianggap hadir. Pustaka di sini ada 5 ya. Ini untuk mempermudah, silakan nanti dipilih aja. Tapi saya biasanya saya gunakan 1, 3, 4, 5. Nomor 2 saya nggak nemu karena ini buku dari Indonesia. Biasanya harus cari toko buku. Kalau yang lain tuh bisa dicari online. Nah, saya gunakan ini Gray, Costanzo ya. Costanzo, Hibeler, Bedford. Saya gunakan 3 itu untuk meramu materi yang saya berikan. Nah, ini mata kuliah diktat dari Untar. Ini juga bisa untuk mempermudah saudara-saudara sekian belajar, karena ini isinya lebih singkat. Nanti silakan dicari. Kemudian, nah ini rencana pertemuannya. Pertemuan pertama atau minggu pertama ya, kita membahas pendahuluan mekanika. Ada sampai review trigonometri. Trigonometrinya mirip sama yang dipelajari di sekolah dulu. Kalau di kapal itu kebetulan ada matematika ya. Matematikanya materinya sama dengan matematika teknik di mesin.
Kalau matematika di kapal itu semester 1, kalau di mesin matematika teknik semester 2, berarti nanti sambil jalan ya sama mekanika ini. Trigonometrinya sambil jalan. Nah, itu nanti saya review aja eh, sama seperti materi di sekolah dulu. Kenapa perlu trigonometri? Karena nanti akan digunakan dalam vektor, ya, vektor gaya. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah dalam vektor sangat dipermudah oleh rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada di trigonometri. Kemudian vektor gaya ada 3 materi, kemudian statika partikel itu nanti kita bagi 2, ada pada bidang datar dan ada pada dalam ruang. Bidang datar 2 dimensi, kalau ruang 3 dimensi. Kemudian momen, lalu ada titik pusat massa dan statika benda tegar. Setelah ini disambung dengan UTS. Setelah UTS kita akan masuk ke lanjutan statika benda tegar, lalu aplikasinya pada sistem nyata. Kemudian kita akan membahas software-software yang bisa digunakan. Kemudian kita akan membahas gesekan dan terakhir akan diakhiri dengan review. Tata tertib perkuliahan. Jadi materi kuliah akan tersedia di learning dalam pada waktu sesuai jadwal kuliah hingga waktu seminggu ke depan. Nah, materi ini biasanya saya upload di awal minggu. Jadi kalau belum masuk di minggu yang dimaksud, itu belum saya upload. Tapi videonya udah saya upload di YouTube ya. Nanti saudara saya kasih linknya. Ada playlist, saya punya playlist. Udah ada 7 materi sampai UTS ya. Karena 7 materi lagi, yang lain saya belum buat videonya. Dan nanti bisa dipelajari duluan. Tapi kalau latihan-latihannya belum ada di learning. Kemudian setiap materi kuliah ada tugas atau kuis yang harus dikerjakan. Nah, setelah selesai dikerjakan itu baru dianggap hadir. Kemudian bisa kita tambahkan sesi sinkron untuk sesi tanya jawab. Lalu selama kelas online seperti ini, mahasiswa harus mengaktifkan kamera video dan mematikan mic suara karena nanti bisa beradu sama suara saya ya, dikasihkan teman-teman yang lain. Nah, kenapa saya harus mengaktifkan kamera video? Karena biar kita ini ya, kompak lah kita, kan saya buka video kan, live ya, yang lain juga sama lah. Webcam error. Iya, ini webcam laptop saya juga error nih, makanya gambarnya kurang bagus kan. Nah, saya beli ini. Ini saya beli webcamnya terpisah. Gimana saya ngeliatinnya? Nah, jadi webcam ini saya belinya eksternal nih. Saya beli yang murah aja, yang penting ada gambarnya. Nggak mahal, paling cuma 100.000. Saya ambil beli di Shopee. Kalau ada yang lebih murah lagi silakan cari gitu ya. Saya nggak perlu yang mahal-mahal, asal kelihatan aja gambarnya gitu. Kalau mic kan bisa, ya oke. Webcam ya. Kalau webcamnya sulit, cari aja yang eksternal. Tapi kalau sekarang, ya nggak apa lah ya. Nanti saya diusahakan minggu depan ya udah bisa. Oke. Jadi usahakan minggu depan udah benar ya. Kemudian ini kelas obrol, kalau kelas malam saya bebaskan lah. Kalau kelas malam ya mungkin udah jam istirahat, saya juga nggak terlalu salah. Ini kemarin saya copy dari kelas pagi. Kalau kelas malam saya lebih membebaskan karena maklum ya, udah jam ini jam lelah, jadi saya lebih banyak maklumnya. Tapi yang penting rapi dan sopan ya. Itu. Kemudian, disarankan memiliki kalkulator saintifik atau menguasai aplikasi kalkulator di gawainya. Maksudnya seperti apa? Kalau kalkulator biasa, itu sulit nanti menghitung perhitungan yang ada di mekanika. Lebih baik pakai kalkulator saintifik. Tapi kalau nggak ada, boleh pakai kalkulator di HP atau di laptop. Tapi harap dipahami cara kerjanya ya. Soalnya ada yang nanya ke saya, Pak, kok hasilnya beda dengan yang Bapak dapat? Ya, karena dia mencetnya salah gitu. Kalau mencetnya salah kan ya siapa yang bersalahin kan? Nggak mungkin kita jalanin kalkulatornya. Yang salah kan operatornya. Yang ngisi datanya yang salah kan? Nah, bayangkan kalau itu terjadi di ujian. Saya nggak tahu dia ngisinya seperti apa, tahu-tahu
saya minta mana jawabannya gitu. Begitu keluar nilainya yang didapatkan beda sama kunci jawaban, ya udah salah kan begitu. Sayang gitu. Jadi saya harap kalau pakai aplikasi atau maupun pakai kalkulator langsung, dipelajari ya cara pakainya gimana. Kuis bisa menggunakan learning atau platform lain, nanti sesuai dengan info dari saya. Bentuknya seperti apa, ini saya masih merancang seperti apa nanti bentuknya. Pokoknya saya kabari sebelum kuis. Nah, saya sebenarnya nggak ingin ada kuis susulan ya. Kenapa? Karena akan menyulitkan juga nanti di rekapnya. Takutnya juga tercecer. Nah, usahakan ikut kuis. Tapi kalau memang berhalangan, nggak ada jalan lain, bolehlah kabari ke saya sebelum kuisnya dimulai. Nanti saya cari waktu untuk diberikan kuis susulan gitu atau kuis terpisah. Tapi kalau udah sampai waktu tertentu nggak juga lapor ya udah saya nggak akan nagih gitu. Ya jadi sifatnya sama saya kalau ada tugas atau ada kuis yang dirasa belum dikumpulkan, harap segera lapor sendiri karena saya nggak ingat tuh siapa aja yang belum. Nanti paling saya ingatnya pas rekap nilai akhir. Wah udah malas saya nagihnya kalau udah terakhir gitu. Ya udahlah, terima aja ya nilainya kalau gitu. Soalnya dosen lain ada yang mau ngejar-ngejar mahasiswa ya, kalau saya enggak lah. Kan udah dewasa, jadi silakan bertanggung jawab terhadap nilai sendiri. Project, ya mungkin nanti kalau sempat kita adakan project. Project ini maksudnya ada satu kasus, kita studi kasus gitu. Studi kasus ini penyelesaiannya seperti apa. Misalnya saya lihat dari berita atau mungkin dari media massa gitu ya, mengenai contohnya kayak kren jatuh gitu ya. Kren itu kan harusnya diam gitu kan, tapi jatuh. Kenapa dia jatuh? Nah, mungkin nanti kita bisa studi kasus seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada proyek ya udah berarti sama seperti sebelum-sebelumnya, tugasnya tugas mingguan aja. Nah, info sampai sekarang infonya adalah tugas mingguan yang saya berikan. Belum ada saya rencanakan proyeknya. Oke. Kalau ada komplain mengenai learning, kontak aja saya. Tapi kalau saya nggak bisa, nanti saya oper ke ini ya, PM. PM itu UPT penjaminan mutu. Karena saya nggak punya akses sama learning gitu. Saya cuma bisa mengenroll mahasiswa dan mengupload nilai. Tapi kalau ada kesalahan di learning, saya nggak bisa. Kemudian nilai ujian, nah ini nanti ujiannya beda. Ini masih pakai semester lalu, ujiannya esai. Saya udah merasakan meriksa esai sekian puluh mahasiswa, jadi nanti saya ubah tipe ujiannya, nggak seperti ini lagi ya. Saya bukan esai lagi, nanti saya umumkan bentuknya seperti apa. Kemungkinan bentuknya numerik, jadi satu soal itu ada beberapa nilai yang saya tanyakan. Misalnya saya tanya, berapa resultan gayanya, berapa gaya reaksinya, dan lain-lain seperti itu. Kayak gitu. Oke, ini quotes ya dari teman saya. Jadi dalam belajar itu penting sekali keaslian, maksudnya benar-benar pemikiran sendiri gitu, nggak nyontek ya. Itu sangat penting sekali. Yang kedua, belajarlah dengan keras karena masa-masa kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa itu penting sekali ya, berharga. Karena akan terulang lagi nih masa-masa kita selama sebagai mahasiswa. Coba kalau kita belajar tapi bukan sebagai mahasiswa, belajar sendiri, nah itu kan sulit ya. Nah kalau sebagai mahasiswa itu manfaatkanlah waktunya. Kemudian jangan percaya apa yang dikatakan gurumu, gunakanlah otak. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau misalnya saya memberikan materi, jangan langsung telan mentah-mentah. Bisa aja saya salah, kan saya manusia ya. Nah silakan nanti dikritisi. Kalau ingin mengkritik saya, Pak, bukan begitu Pak caranya. Pak, itu ada data yang keliru ya boleh, silakan. Saya nggak oper kok. Tapi ngomongnya ini ya,
yang sopan ya, jangan ngegas gitu. Ya kan saya juga manusia, jadi ya maklum lah ya. Maksud saya seperti itu. Jadi dalam belajar saya terbuka ya secara akademik kalau ada yang ingin menyampaikan masukan, karena saya juga yakin di sini kelebihan saya daripada saudara sekalian hanya saya itu belajar duluan gitu. Kalau masalah pintar mungkin kita ya bisa inilah, bisa bersaing lah ya. Bisa aja nanti dari teman-teman semua itu punya potensi itu. Dan penting sekali untuk membawa ide original, ide asli gitu. Maksudnya itulah ya, dengan pemikiran sendiri untuk memecahkan masalah. Oke, demikian. Silakan kalau ada tanggapan atau ada pertanyaan, silakan. Ingin bertanya? Belum ada? Rame ya? Good. Oke. Sambil saya perlihatkan learning ya. Saya perlihatkan learning sebentar. Nah, mungkin agak ini ya. Ingat seperti mata kuliah lalu ya, meteorologi pertakasan tangan mirip ya. Karena kita teori, jadi dipusatkan learning aja, daring ya. Nah ini saya udah restrict khusus untuk mahasiswa kelas malam gitu. Jadi ada MA2, ada MB2. Nanti saudara masuk di MA2. Cek nanti benar nggak masuk ke grup MA2. Takutnya saya salah masukkan ke grup MB2. Sebenarnya nggak ngaruh sih untuk aksesnya, sama-sama bisa akses. Bedanya cuman kalau pas yang ngerekap nilai, nah nanti takutnya ketukar-tukar ya kelasnya. Walaupun dua-dua kelas ini saya ngajar. Kalau kelas pagi itu sama Bu Hanifah, nanti beda lagi materinya gitu. Nah ini saya restrict supaya nggak bisa dibuka sama anak pagi. Takutnya kalau bisa dibuka sama anak pagi, malah terlanjur dikerjain sama yang pagi, jadi nyasar ya. Dia malah ngerjain yang kelas malam, dia lupa ngerjain yang kelas paginya sendiri gitu. Jadi saya pisahkan seperti ini. Nah ini saya buka aja materinya. Jadi di sini ada video ya. Ini ada video, nanti ada soal. Nah, silakan dibuka soal, ada beberapa soal. Dan dikerjakan soalnya, nanti ada nilai. Nah, untuk yang warna hijau seperti ini, namanya lesson. Lesson ya, LESSON, lesson. Itu terdiri dari materi dan ada soal-soal. Nanti di akhirnya, kalau saudara sampai di halaman terakhir, nanti terekap sama saya masuk berapa lama mengerjakannya, nilainya berapa. Kalau dia mengerjakan kilat satu ini ya, 1 menit gitu, itu saya curiga kok bisa cepat. Tapi kalau ada yang mengerjakan dalam waktu yang wajar, dapat nilai yang bagus pula, nanti itu masuk ke nilai tugas bisa, sama nilai keaktifan bisa. Nanti saya pertimbangkan. Oke, kalau sudah selesai sampai akhir, sampai sini ya, tugas mandiri, itu baru saya anggap hadir. Oke, jadi kalau nggak sampai tugas mandiri, kemarin sih saya bilang saya anggap nggak hadir. Gitu. Ya, tapi kalau nanti sampai sini sampai selesai mungkin saya bisa pertimbangkan ya. Tapi usahakan sampai tugas mandiri karena tugas tadi nilainya 25% kan. Sayang kalau nggak ngerjain tugas. Tugasnya pendek cuman 2 soal. Tapi kalau untuk pertemuan pertama, khusus pertemuan pertama itu 10 soal kalau nggak salah, tapi pilihan ganda. Pilihan ganda. Waktunya juga panjang 45 menit. Nah, ini ada handout. Handout ini adalah versi tertulis dari video. Nah, jadi cara saya buat video kemarin, saya tulis dulu handout-nya, saya buat PowerPoint, baru saya rekam videonya gitu. Ya, jadi ada 3 tahap kemarin saya buat. Yang pertama ini handout dulu. Ini untuk mempermudah kalau misalnya ingin baca tulisan lebih banyak gitu ya, atau videonya panjangan, nah itu bisa digantikan dengan membaca handout. Handout-nya nggak banyak, paling cuma 10 halaman.
Oke. Nanti ini ada restriction ya. Jadi kalau tugas mandiri itu bisa dikerjakan kalau sudah komplit mengerjakan pendahuluan ini. Pendahuluan mekanika kelas malam ini sudah komplit. Apa kriteria komplitnya? Nah, kriteria komplitnya itu adalah mengerjakan sampai selesai, ya, buku materi sampai mengerjakan tugas atau soal-soalnya sampai selesai. Gitu. Oke, kemudian Pak. Ya, Pak. Silakan. Saya mau kalau misalnya kan tadi Bapak bilang materi mekanikanya beda sama yang konstruksi. Kan saya sekarang lagi magang nih Pak di NOV. Itu malah teman-teman yang dari Poltek itu jurusannya konstruksi kapal semua Pak. Saya sendiri manufaktur. Nah itu di learning di-share nggak ya Pak materinya? Biar bisa jadi bahan bacaan aja Pak. Ini kan learning nih. Ini kan handout. Iya. Ini nanti boleh download. Ini materinya sama persis sama yang di kapal. Sama persis. Oh, oke Pak. Oke. Cuman tujuan mata kuliah kita itu beda sama kapal, itu aja sih. Sedikit lah, mirip sebenarnya. Tapi materinya sama ya. Gitu. Oke Pak. Nah, kalau mau share di sini ada ini ya, mekanika teknik yang ini. Nah, ini sudah ada 7 ya. Kok 9? Oh iya, ini ada 7, ini beda lagi. Ini rekaman kuliah. Oke, ini ada penuh mekanika, ada vektor gaya. Kalau mau dilihat duluan silakan. Jadi kelebihan ada di sini, barangkali keterbatasan kuota ya. Mungkin salah satu teman boleh download dulu, nanti di-share ke teman lainnya secara offline ya, mungkin pakai flash disk mungkin. Kalau mau hemat kuota ya silakan, boleh-boleh aja. Saya nggak membatasi. Tapi kalau mau ditonton sendiri pakai kuota ya boleh-boleh aja. Oke, jadi silakan pilih aja mana materi, mana metode belajar yang enak lah. Mau fokuskan pakai video atau pakai handout, atau nanti butuh Zoom, boleh, nanti saya lengkapi juga Zoom. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau ingin bertanya, silakan. Kemarin waktu semester 1, fisika kesulitan nggak? Susah nggak? Atau materinya, atau mungkin cara belajarnya, atau mungkin Bu Meganya galak? Enggak kan? Baik kan Ibu kan? Baik Pak, baik. Iya, baiklah. Nah, kalau masalah praktikum, tadi saya sempat bahas praktikum ya. Semester ini sebenarnya sudah dibolehkan praktikum, tapi terbatas ya. Praktikumnya terbatas. Karena memang ada aturan dari kementerian dan juga diturunkan dari peraturan direktur kalau membatasi mahasiswa di lab itu cuma boleh 5 orang gitu. Kalau ini ada berapa orang? 30-an ya. Satu kelas mungkin ada 30, berarti dibagi 6 kan? Satu kelompok 5 orang. Nah, 5 orang itu yang boleh berada di lab dalam waktu yang bersamaan gitu. Kalau mata kuliah lain misalnya apa ya? Oh, las dan fabrikasi logam sama saya. Hari Jumat kan? Iya, Pak. Nah, iya nanti saya jelaskan juga las dan fabrikasi logam itu juga sama saya. Itu kuliahnya kita nanti ada praktikum insya Allah di lab. Saya gilir nanti orangnya 55 gitu. Di 6 nggak boleh, saya udah nego 6 biar kan ada itu ya, ada ruang, ada bilik las kan. Ada 2 sisi, kiri kanan. Nah, itu saya nego kemarin 3-3, nggak boleh kata struktural, udah berarti 5 maksimal. Yang dipraktikumkan itu hanya yang ini aja, yang krusial aja.
nggak semuanya bisa dipraktikumkan gitu. Karena keterbatasan waktu ya, kan digilir. Kalau digilir berarti nggak bisa semuanya bisa dipelajari di praktikum gitu. Yang penting-penting aja. Kemudian nanti kita juga ada project based learning. Udah sering disebut ya sama kampus sama dosen-dosen, ada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Itu juga ada produk atau proyek yang akan kita kerjakan bersama-sama dengan mata kuliah lain. Cuman sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Instruksi sementara dari struktural kita padatkan mata kuliahnya gitu. Jadi kira-kira kompetensi yang dibutuhkan untuk project based learning kalau sudah ada itu disampaikan lebih dulu biar nanti kalau udah ada proyeknya bisa langsung ngejalan proyek, nggak terlalu banyak teori lagi. Karena walaupun mata kuliah teori kan mata kuliah proyek mata kuliah praktek kan tetap ada teori ya kan. Nah, jadi sarannya kemarin teorinya dipadatkan di depan. Jadi nanti tinggal praktek aja. Tapi kalau mekanika full kita belajarnya daring, mau nggak mau. Karena membatasi juga kita jumlah orang di kampus. Bukan cuma mahasiswa ya yang dibatasi, dosen juga dibatasi, bahkan staff juga gitu. Kan kalau dosen kan tugas utamanya ngajar, meneliti kan, pengabdian masyarakat. Tapi kalau staff kan administrasi dan lain-lain itu kan harus ada di kampus. Nah itu aja dia dibatasi gitu. Memang ini keadaan yang tidak kita inginkan dan kita harapkan segera selesai ya. Udah capek kita udah setahunan ya, udah setahun kayak gini terus. Ya semoga segera berakhir. Saya minta kerjasamanya dari saudara-saudara sekalian. Kita sama-sama mengurangi penyebaran pandemi ini. Gitu. Semoga kita semua selamat, sehat, baik diri sendiri maupun keluarga. Ya, karena juga keluarga juga penting ya. Kalau kita keluyuran kemana-mana, kitanya sehat-sehat aja karena masih muda, yang di rumah gimana? Apalagi kalau punya orang tua yang sudah sepuh misalnya, itu lebih rentan kalau terkena COVID. Mudah-mudahan tetap kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Atau ingin request Pak jangan sering-sering Zoom gitu, ada nggak? Silakan. Tadi Adi Mas bilang apa? Nggak ada Pak, nggak ada, cukup. Oke. Zoom tiap minggu gimana? Tanggapannya mau Zoom tiap minggu atau tidak? Kalau enggak saya lebih senang sih. Jangan tiap minggu Pak. Itu aja tadi Pak, yang tadi. Gimana? Ada Zoom ya Zoom. Kalau butuh Zoom harus Zoom ya Zoom. Nah, gitu aja lah Pak. Oke, kita sepakati aja enaknya gimana. Sebulan sekali juga nggak apa-apa. Boleh. Zoom pas mau ujian juga nggak apa-apa. Kan materinya saya udah kasih. Nanti kalau ada yang belum bisa menanyakan susah Pak. Iya itu. Sekiranya perlu kapan ada Zoom gitu aja Pak. Boleh. Nanti diskusi aja kita di grup WA. Pak ini ada nggak ngerti? Kalau banyak yang nggak ngertinya, berarti kita perlu Zoom kan? Tapi kalau nggak ngertinya dikit-dikit aja ya saya bahas lewat WA aja. Gitu. Oke? Cukup ya? Cukup Pak. Oke Pak. Oke, siap. Nah, sebelum kita tutup, saya minta pada saudara-saudara sekalian untuk mengisi absen. Nah, absennya saya berikan di chat. Silakan buka chat Zoom. Oke, udah saya kirim. Silakan diisi link absennya. Cuma nama dan NIM saja. Silakan.
Belum bisa ya? Coba refresh lagi. Baik, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Nanti silakan dimulai dikerjakan tugas-tugas yang ada di situ sampai lengkap ya. Kalau ada kendala, silakan kontak saya. Walaupun nanti hari libur atau tengah malam, tapi tengah malam juga sih. Kalau misalkan nanti tiba-tiba lagi ngerjain, mau ini ya, mau ada yang ditanyakan, silakan kontak WA saya. Tapi kalau malam-malam saya nggak balas ya, besoknya saya balas. Karena kalau malam-malam saya udah susah mikir, ngantuk. Demikian, saya tutup. Sampai jumpa lagi di... Ya? Saya belum absen, Pak. Tadi jaringan bermasalah, Pak. Oke, silakan. Ini saya buka lagi nih. Yuk, silakan. Oke, jadi cek lagi ya. Saudara-saudara di SIM-nya, SIM.polybatamnya, lihat lagi. KRS-nya sudah disetujui belum sama dosen wali? Kalau belum ada yang belum disetujui, nanti di mata kuliah itu nggak ada namanya di absen. Kalau nggak ada di absen, berarti juga nggak ada nilai namanya di rekap nilai. Gitu. Oke? Kotak wali ya. Berarti saya hubungi wali dosen aja ya Pak? Ya, coba tanya sama dosen walinya. Saya udah daftar ulang Pak, Bu. Tapi nama saya belum ini. Tolong disetujui itu saya KRS saya. Gitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Jadi yang udah ada namanya udah aman kan, Pak? Aman. Kalau namanya keluar tadi berarti aman. Bisa. Gak usah info ke dosen lagi ya, Pak? Nggak usah. Nggak usah. Yang nggak ada aja. Oke gitu ya. Makasih Pak. Siap. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Cukup. Demikian saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.